Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang anggotanya terdiri dari Ika Angelina, Corina Fik Hatun, Aisyah Faziani, dan saya Refdi Ferdiansyah serta Noval Zulkifli ingin menjelaskan materi tentang etika tanggung jawab menurut Emmanuel Levinas. Bagian pertama tentang biografi akan langsung dijelaskan oleh anggota lainnya. Ya, saya Aisyah Faizani ingin menyampaikan biografi Levinas. Beliau keturunan Yunani, lahir tahun 1906 di Kaunas, Lituania. Beliau juga seorang pemikir postmodern pada abad ke-20 dalam bidang etika. Pendidikan sekolah menengahnya di Kharkov, Rusia, dan Kaunas pada tahun 1916 sampai 1923. Setelah itu beliau melanjutkan ke Universitas Strasbourg, Prancis hingga tahun 1930. Sekaligus ia menjadi warga negara Prancis. Pada tahun 1939, saat Perang Dunia Kedua, ia dipanggil untuk membela tanah airnya. Dan pada tahun 1940, beliau menjadi tawanan perang hingga pada tahun 1945. Pada tahun 1961, Levinas menerbitkan buku besar pertama yang berjudul Totalité et Infini atau Totalitas dan yang tak terhingga, yang membuat namanya sangat terkenal di kalangan filsuf. Terima kasih. Penjelasan dari saya selanjutnya akan disampaikan oleh Corina. Saya Corina akan menjelaskan tentang pemikiran Levinas. Pemikiran Levinas ini mempunyai 3 sumber utama, yakni inspirasi dari tradisi Yahudi. Levinas hidup dalam situasi yang ditandai dengan berbagai peristiwa strategis, yakni penderitaan, penganiayaan, penindasan, dan pembantaian secara besar-besaran terhadap orang Yahudi. Ia mengalami suatu pengalaman yang sangat menyentuh unsur-unsur esensial dari kehidupan manusia. Salah satu sumber yang memberi warna paling khas kepada filsafat Levinas ialah pemikirannya yang dijiwai oleh inspirasi Yahudi, yakni Yudaisme. Ia sering menjelaskan etika filosofisnya dengan menggunakan kata-kata religius. Dan begitu Levinas betapa pentingnya kitab suci bagi hidup manusia. Dan dalam sejarah filsafat barat, menurut Levinas, seluruh sejarah filsafat barat terlalu menekankan ego. Ego menjadi pusat dari segala-galanya. Dan ego juga menjadi penentu bahwa segala sesuatu itu bermakna, bernilai, dan berarti atau tidak. Konsekuensinya, ego menjadi penentu dan esensi dan eksistensi segala sesuatu yang ada. Hal ini berarti di luar ego segala sesuatu menjadi tidak bermakna, tidak bereksistensi, dan tidak bernilai. Dan dalam pendekatan fenomenologi, Levinas tidak bisa terlepas dari pendekatan fenomenologi. Fenomenologi Levinas adalah suatu fenomenologi gaya baru. Metode fenomenologi Levinas tentunya tidak jauh berbeda dengan fenomenologi Husserl dan Heidegger, yakni tentang intensionalitas.
Levinas juga memahami intensionalitas sebagai kesadaran yang selalu terarah pada sesuatu. Tentang intensionalitas, Levinas mengatakan, setiap kesadaran adalah kesadaran akan sesuatu. Kesadaran itu tidak terlukis tanpa referensi kepada objek yang menuntutnya. Tujuan intensionalitas adalah bukan pengetahuan, tapi ada dalam perasaan-perasaan atau aspirasi dalam sesuatu yang dinamis pada dirinya sendiri, yang berkualitas secara afeksi atau secara aktif. Selanjutnya adalah hakikat tanggung jawab menurut Levinas. Yang pertama, tanggung jawab non-normatif. Levinas tidak memberikan suatu perintah atau peraturan tertentu sebagai landasan dalam tanggung jawab. Di sini ia tidak berbicara secara normatif. Bukan normatif dalam arti bahwa Levinas tidak mengatakan kita harus memperhatikan orang lain, harus menghormatinya, harus bersedia bertanggung jawab atasnya. Ia tidak memberikan suatu aturan yang harus kita laksanakan, karena ia berbicara secara fenomenologis dengan menunjuk pada sebuah kenyataan dalam kesadaran kita. Levinas ingin menjelaskan bahwa berhadapan dengan orang lain, kita selalu sudah terikat tanggung jawab atasnya. Dan segala sikap yang kita ambil dalam kesadaran sehari-hari berdasar pada tanggung jawab itu. Ia mau membuka mata kita akan suatu lapisan kenyataan dalam kesadaran yang umumnya tidak diperhatikan. Kita biasanya tenggelam dalam hiruk-pikuk kesibukan sesaat, tapi sebenarnya beban tanggung jawab primordial itulah dorongan dasar segala perhatian dan keprihatinan kita. Selanjutnya adalah tanggung jawab bagi orang lain. Di sini Levinas mencoba menunjukkan bahwa manusia dalam segala penghayatan dan segala sikapnya didorong oleh sebuah impuls etis, yakni tanggung jawab terhadap sesama. Kenyataan paling mendasar adalah perjumpaan dengan seseorang. Penampakan wajah mengundang saya untuk bertanggung jawab. Lewat prinsip inilah, maka tanggung jawab itu senantiasa terarah pada yang lain melalui orang lain. Di sini subjek menjadi subjek karena bertanggung jawab atas orang lain. Saya memberi perhatian bukan bagi diriku sendiri, namun pertama-tama bagi orang yang mendatangiku dengan wajahnya. Secara ontologis, manusia selalu berelasi dengan orang lain. Pribadi yang bertanggung jawab atau responsible self berarti a being that is not for itself but is for all. Biasanya dikatakan bahwa saya bertanggung jawab atas perbuatan saya saja. Sebaliknya, menurut Levinas, saya bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Malah saya bertanggung jawab atas pertanggungjawaban orang lain. Levinas menjawab bahwa barangkali itu adalah urusannya sendiri. Relasi etis yang dimaksud Levinas adalah relasi etis asimetris, sikap tanggung jawab atas orang lain tanpa menunggu resiprositas dari orang lain. Selanjutnya yaitu tanggung jawab substitusional. Levinas menggunakan istilah substitusional di sini dalam memahami tanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Artinya, saya mengganti tempat orang lain atau justru menjadi sandera bagi orang lain. Menurutnya, tanggung jawab saya atas orang lain itu bersifat total, bahwa beban orang lain akan menjadi beban saya. Tanggung jawab orang lain menjadi tanggung jawab saya. Nah, konsep dalam tanggung jawab ini terinspirasi dari Talmud. Saya adalah Mesias yang menderita untuk orang lain. Begitu kata Levinas. Saya tampil menjadi penebus, menanggung kesalahan orang lain seperti kesalahan sendiri. Artinya, saya ingin mengangkat orang lain keluar dari kesalahannya.
Contoh paling gampang dari tanggung jawab substitusional ini adalah ketika ada anak, dia itu ikutan balap liar atau trek-trekan motor. Nah, keciduk sama polisi, dibawa ke kantor polisi. Sesampai di kantor polisi, orang tuanya datang. Orang tuanya datang untuk mempertanggungjawabkan kesalahan anaknya. Nah, di sini peran orang tuanya itu sebagai sandera atau sebagai penebus atas kesalahan anak tersebut. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik tanggung jawab menurut Levinas. Yang pertama, tanggung jawab itu harus bersifat konkret. Nah, maksud konkret di sini yaitu konkret dalam tindakan. Nah, tindakannya itu harus nyata. Saya itu bertanggung jawab untuk menunjang dan melengkapi orang lain, tidak mendekati dengan tangan kosong. Nah, yang kedua yaitu tanggung jawab yang bersifat asimetris. Nah, asimetris di sini berarti tidak menuntut atau menunggu, atau bahkan tidak mengharapkan sesuatu pada orang lain. Tanggung jawab bukan relasi dua arah atau timbal balik. Orang lain tanggung jawab atau tidak pada saya, itu urusannya. Apa yang sudah saya beri tidak bisa saya tuntut. Tanggung jawab adalah tanpa pamrih dan tanpa syarat. Nah, subjek yang bertanggung jawab adalah subjek yang konkret dan harus nyata dalam bertindak. Bahwa tindakannya yang konkret itu dilaksanakan tanpa menuntut balasan orang lain. Contohnya begini, misalnya saya menemukan sebuah dompet. Nah, gak lama setelah itu saya melihat ada orang yang sedang mencari dompet tersebut. Setelah saya ketemu pemilik dompetnya, saya kembalikan dompet ini. Nah, si pemilik dompet ini bebas mau memberikan imbalan kepada saya atau tidak. Dia bebas mau membalas jasa saya atau tidak. Nah, dan saya juga tidak berharap orang ini akan memberikan imbalan atas apa yang saya lakukan. Yang saya lakukan berupa mengembalikan dompet kepada pemiliknya itu hanya sekedar tanggung jawab saya sebagai manusia, karena tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Soalnya kan udah jelas pemiliknya itu kelihatan gitu, ada. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 7. Kalau ada salah dalam penuturan materi atau tata bahasa, mohon dimaafkan. Ya dimaafkan aja lah ya, mumpung lagi bulan Ramadan. Ya nggak bulan Ramadan pun juga harus tetap memaafkan gitu, saling memaafkan. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.